Selamat pagi Bu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sekaligus renungan harian. Pada hari ini 2 Februari 2020. Ayat hari ini Selasa 2 Februari 2021 diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Alangkah indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, kita pasti sangat-sangat setuju. Karena memang dalam setiap peristiwa kehidupan dan pelayanan yang Yesus terapkan, dia selalu mengedepankan kemahakasihannya. Sebagai satu bentuk toleransi dalam kehidupan bersama-sama. Di tengah-tengah persekutuannya, di keluarganya, demikian juga dengan murid-muridnya. Bahkan bagi orang-orang yang selalu mengikuti dia. Dan bahkan bagi musuh-musuhnya orang Farisi, orang Sadusi, ahli-ahli Taurat itu, dia juga mengedepankan kemahakasihannya. Namun ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, banyak orang yang mencemooh. Bagaimana seorang Yesus yang lahir di Nazaret itu, bagaimana seorang Yesus yang terlahir menjadi seorang anak tukang kayu itu, memperkenalkan diri sebagai seorang gembala. Namun penggembalaan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah merupakan tujuan kehidupan daripada Yesus itu sendiri ketika dia telah lahir dan ada di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan seluruh orang-orang di masanya. Dan saat ini juga kita merasakan bagaimana Yesus itu menggembalakan kita sebagai domba-dombanya sendiri. Dan ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, Yesus bertanggung jawab untuk memulihkan, mengembalikan, membawa pulang setiap domba-domba yang sesat. Dan di kalangan gereja HKBP atau gereja Batak sangat-sangat terkenal sebuah nyanyian yang mengatakan Akabiru biru napungui siapulu siado. Di sana ada satu manfaat. Karena bilangan 99 itu mengatakan salah satu atau satu daripada domba itu telah tersesat. Tetapi dia mencarinya dan membawanya kembali pulang. Artinya Yesus tidak mau dalam kehidupan penggembalaannya terhadap kita seorang pun dari antara kita tersesat. Dan bahkan ketika dia juga berjumpa dengan Zakheus itu, bahwa Yesus juga mengatakan bahwa anak manusia itu datang adalah untuk membawa pulang yang tersesat. Kemudian ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, Yesus bertanggung jawab untuk membalut setiap luka yang mungkin saja terjadi dialami oleh domba-dombanya. Sama seperti kita saat ini, banyak luka di dalam hati. Banyak juga pengharapan kita yang tidak bisa kita gapai. Banyak impian kita yang belum bisa kita raih. Di sana juga, dalam setiap peristiwa kehidupan kita yang kita lalui, Yesus selalu hadir untuk membalut luka-luka kita. Terutama untuk memberikan nasihat tentang arti keimanan kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dan ketika Yesus juga mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik, satu rumusan lagi diberikan kepada kita bahwa Yesus itu melindungi setiap domba-dombanya. Pembenaran hanya di dalam Yesus Kristus, di dalam iman kepadanya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita telah hidup di dalam iman, telah diperdamaikan kepada Allah hanya di dalam Yesus Kristus. Itu kata Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 1 itu. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh Yesus
Bahkan di akhir daripada perjuangannya untuk menyelamatkan kita, Dia telah memproteksi kita. Dia telah melindungi kita, menyelamatkan kita hingga ke kehidupan yang kekal kembali. Dan ketika Yesus juga mengatakan bahwa Ia adalah gembala yang baik, ibu bapak, saudara-saudara, jangan lupa Dia juga adalah penasehat ajaib bagi kita. Dialah yang selalu menegur kita ketika kita melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah di sorga. Jadi jangan pernah marah ketika Yesus menegur engkau. Ketika firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan menegur jiwamu, menegur pikiranmu, menegur perilakumu. Karena itu adalah bahagian daripada nasihat dan teguran daripada Tuhan. Jangan pula nanti ketika engkau mendengarkan khotbah, engkau tersinggung dengan firman Tuhan. Pitor dohonomu ma, kowe namane bagi do, paditau marjami. Tidak. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan itu menjadi nasihat, itu adalah untuk merefresh kembali pengetahuan kita tentang kedekatan iman percaya kita kepada Yesus. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, setiap jalan yang kita lalui, seperti kata nyanyian itu, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Artinya Yesus juga sebagai gembala yang baik adalah menjadi pandu utama dalam kehidupan kita menyongsong masa depan yang terindah di dalam kerajaan surga. Hari ini terimalah penggembalaan dari Yesus. Selama-lamanya terimalah penggembalaan dari Yesus. Dan jangan pernah khawatir. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang benar. Dia adalah representasi daripada kasih dan penyelamatan Allah untuk kita, untuk saya, untuk keluargaku, untuk orang-orang di sekitarku, untuk tetanggaku bahkan, walaupun kita berbeda keyakinan. Tetapi keyakinan mutlak kepada Yesus itu akan semakin mendekatkan kita kepada gembala yang baik. Mazmur 23 mengingatkan kita bagaimana Daud itu mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan sekali lagi hari ini ketika engkau belajar, ketika engkau bekerja, ketika engkau berkarya dan melayani, katakanlah bahwa Yesuslah yang menggembalaimu dan menuntunmu di jalan yang benar. Dalam menghadapi masa pandemi juga, andalkan Yesus. Walaupun kita harus menjauhi jarak atau social distancing, memakai masker, dan selalu mencuci tangan kita, itu adalah merupakan kuat kuasa Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang membisikkan kepada kita supaya kita di dalam penggembalaan Yesus hidup di dalam sehat juga. Oleh karena itu salam sehat dan salam sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa di sorga ketika engkau memperkenalkan dirimu di dalam Yesus Kristus menjadi gembala yang baik. Sungguh ini adalah merupakan bukti daripada kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Dalam seluruh kisah di dalam Alkitab yang kami imani dan yang kami percaya bahwa memang Allah terlebih-lebih di dalam Yesus Kristus telah membuktikan bahwa hidup kami haruslah kami letakkan hanya di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Terima kasih ketika Engkau mengingatkan kami supaya kami semakin merasakan kedekatan, keintiman dengan Engkau. Bantu kami dalam setiap usaha dan pekerjaan, bantu kami di dalam setiap pembelajaran, dan bantu kami ketika kami juga sedang melayani di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, di tempat kami bekerja, bahkan di tempat kami selalu menyebut kuat kuasa-Mu, terutama ketika kami hadir di rumah Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu oleh karena penggembalaan yang begitu indah. Terima kasih Tuhan, sertai kami satu hari ini dan pulihkan semangat kami serta baharui setiap harapan dan impian kami
supaya tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami ikut dengan Tuhan. Di dalam keterbatasan kami, kuatkan kami. Dan di dalam kelemahan kami, Engkau berikan kepada kami semangat yang baru, supaya tindak tanduk kehidupan kami adalah benar-benar orang-orang, domba-domba Tuhan yang merasakan begitu indahnya penggembalaan oleh karena kuat kuasa nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, sertai dan Engkaulah yang melimpahkan rahmat-Mu setiap hari bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, persekutuan demi persekutuan, terutama gereja Tuhan dimanapun berada. Ampunkan kami atas dosa-dosa kami. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus, yang mulia dan yang agung serta yang maha kasih itu. Ampunkan dosa kesalahan kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.